Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ya baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fikri Elsi serta seluruh hadirin yang telah bergabung pada kajian Islam online dengan pembahasan kitab hadis Sahih Bukhari, pertemuan ke-10 dengan pembahasan hadis ke-16, hadis ke-17, hadis ke-18 dan hadis ke-19. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin, kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Stacy and Friends for Allah. Selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin di mana kajian kita akan diadakan 2 sesi. Sesi yang pertama itu penyampaian materi oleh Al-Ustaz dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya dan jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fikri Elsi untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna wa zidna ilman warzuqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara sekalian, kita selalu dan akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hamdalah sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita membutuhkan selalu pertolongan, inayah dan nikmat-nikmatnya Tabaraka wa taala. Dan itu tidak lupa kita salawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan pembacaan hadis kita dalam kitab Sahih Bukhari, sebagai pengantar bagian dari jawaban pertanyaan yang tersisa di pekan yang lalu tentang bagaimana sikap seorang kakak ya, kepada adiknya, bagaimana cara berbuat baik kepada adiknya. Pekan lalu kami menyampaikan insyaallah saat kita menyebutkan satu kisah yang sangat penting tentang keutamaan menuntut ilmu dan membiayai orang-orang yang menuntut ilmu. Berikut ini kisah yang mungkin di antara kita pernah mendengarkannya, kisah yang diceritakan oleh cucu dari pelaku kisah ini yang terjadi di sekitar 1 abad yang lalu di kota Suria, ya, di negeri bernama Syria, dulu disebut sebagai Suria.
bahwa seorang penggali kubur yang kemudian namanya dikenal sebagai Abdurrahman Al-Haffar. Nama aslinya Abdurrahman, kemudian disebut sebagai Al-Haffar sebab dia dulu seorang penggali kubur yang kemudian menjadi seorang ulama besar di zamannya, dan cucunya sampai sekarang meneruskan keilmuan kakeknya. Jadi Abdurrahman Al-Haffar ini mengatakan, suatu ketika saya masih melakukan pekerjaan saya, profesi saya sebagai penggali kubur, datanglah seorang wanita meminta untuk digalikan kubur untuk keluarganya. Alhasil singkat cerita, Abdurrahman ini mengatakan ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, saya kemudian melihat bahwa kubur itu ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, saya melihat kubur itu seketika menjadi seperti taman yang sangat luas, dan tiba-tiba saya melihat ada dua orang berkuda berwajah putih dengan serba putih menculik jenazah itu, dan saya pun pingsan. Cerita itu berlalu beberapa waktu lamanya, lalu datang lagi beberapa waktu itu, datang lagi wanita yang sama. Kemudian dia meminta untuk digalikan kubur untuk keluarganya. Alhasil ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, saya pun bersiap. Dan ternyata kejadian yang sama terjadi seperti yang lalu, bahwa sang jenazah ini diculik oleh dua orang yang berbaju putih, dan saya melihat kubur itu luas sekali dan indah bagaikan taman. Alhasil di kali yang kedua saya tidak pingsan, kata Abdurrahman ini, penggali kubur. Lalu setelah diratakan kuburnya, saya pun naik dan saya mendapati wanita itu masih ada di pekuburan, dan dia beranjak untuk meninggalkan pekuburan. Dan saya menandainya bahwa wanita ini adalah wanita yang sama beberapa waktu yang lalu. Alhasil, kata Abdurrahman, saya pun mendekati wanita itu lalu bertanya kepadanya, wahai engkau, apakah gerangan hubunganmu dengan jenazah yang baru saja dikuburkan, dan apakah ada hubungannya dengan jenazah yang beberapa waktu yang lalu engkau datang meminta untuk menggalikan kubur untuknya? Lalu sang wanita itu mengatakan, ada apa denganmu? Apa hubunganmu dengan jenazah itu? Dan apa hubungannya dengan saya? Maka Abdurrahman pun menceritakan bahwa saya melihat begini dan begitu tentang dua jenazah yang ternyata adalah kerabatmu. Apakah hubunganmu dengannya, dan apa yang dilakukan oleh dua orang itu? Kemudian wanita itu mengatakan, kedua orang itu, jenazah yang baru saja engkau kuburkan itu adalah anakku, dan dia adalah kakak dari jenazah yang beberapa waktu lalu engkau kuburkan. Mereka adalah adik kakak, di mana yang adik yang dulu engkau kuburkan beberapa waktu lalu itu adalah adiknya, dan dia adalah seorang penuntut ilmu, dan adapun yang baru engkau kuburkan dia seorang pekerja, bukan riwayat dia adalah tukang kayu yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai adiknya menuntut ilmu. Dari sini alhasil singkatnya bahwa kita temukan keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan membiayai orang-orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Dari sini kita bisa memberikan satu kesimpulan yang merupakan bahwa kita termotivasi dengan kisah ini untuk mau membiayai orang-orang yang menuntut ilmu. Ini kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh orang-orang tahun 80-an, 90-an. Saya mendapati orang-orang
tua kita di Sulawesi ini, kalau ada orang-orang perantau dari Bima, dari Nusa Tenggara dan seterusnya, atau di Sulawesi Selatan datang ke Makassar menuntut ilmu jadi mahasiswa, biasanya mereka diberikan tempat tinggal dan dibiayai oleh orang tertentu, dan itu satu perbuatan yang sangat baik. Jadi ini memberikan petunjuk sekali lagi kepada kita keutamaan menuntut ilmu dan membiayai orang-orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama kita. Sebagai mukadimah, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kita untuk selalu semangat, bermotivasi terus untuk mempelajari agama kita ini, dan juga membiayai orang-orang yang mempelajari yang menuntut ilmu agama kita. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan hadis kita pada kitab Sahih Al-Bukhari. Kita di hadis 16 atau 17, bab alamatul iman hubbul ansar. Bab alamatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar. Sahabat Ansar maksudnya sahabat yang ada di kota Madinah. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Kita ulang hadisnya. Haddatsana Abdul Walid, telah menceritakan kepada kami. Abdul Walid qala, dia berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala, dia berkata, akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabrin, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abdullah bin Jabrin. Qala, dia berkata, sami'tu Anasan, aku mendengar Anas. Anas yang dimaksud adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, ayatul imani, tanda-tanda keimanan, hubbul ansar, mencintai sahabat al-ansar, wa ayatun nifaqi, dan tanda-tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, membenci sahabat-sahabat al-ansar. Dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa Rasulullah menggunakan teks yang berbeda. Beliau mengatakan, tapi terjemahannya akan sama. Rasulullah SAW mengatakan, la yuhibbu al-ansar illa mu'min, wa la yubghidul ansar illa munafik. Tidaklah mencintai kaum Ansar kecuali dia orang yang beriman, dan tidaklah membenci kaum Ansar kecuali dia orang-orang yang munafik. Alhasil, hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW ingin mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa kaum Ansar, orang-orang Madinah, sahabat-sahabat yang membantu Rasulullah dan sahabat dari Mekah yang berhijrah, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Di mana salah satu sifat Al-Ansar itu adalah punya kelapangan dada, mudah menolong ya sesamanya, kaum muslimin, bahkan kepada manusia secara umum. Dan itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang pernah melakukan haji atau umroh, terutama umroh di bulan Ramadan, itu bisa kita lihat bagaimana orang-orang Madinah sampai sekarang. Kalau ini secara khusus orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Ansar, tapi sampai sekarang itu bisa kita dapati kemuliaan orang-orang Madinah, kelapangan dadanya, kemurahannya, sifat pemurahnya itu sampai hari ini sangat nampak, dan memang sedikit berbeda dengan kaum muslimin di kota Mekah. Salah satu contoh yang bisa kita ambil, sekali lagi bapak-bapak yang pernah umroh,
atau berhaji, terutama yang umroh di bulan Ramadan, itu Bapak, Ibu, kalau kita berada di bulan puasa, saat-saat kita akan berbuka puasa, itu kita dapati orang-orang Madinah itu gayanya mengajak orang berbuka puasa dengannya itu beda dengan gayanya orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu kalau menjelang buka puasa, terutama dimulai setelah salat asar, itu sudah mereka pasang, istilah mereka itu namanya sufra Pak. Ya, mereka pasang plastik yang agak panjang itu, yang nanti diisi kurma, kemudian minuman dan segala macam. Itu kalau orang-orang Mekah, kalau dia sudah pasang itunya, makanannya sudah siapkan semuanya untuk berbuka puasa, itu gayanya sederhana sekali. Dia cuma berdiri di dekat kaplingnya. Jadi orang-orang di Saudi itu punya kapling-kapling tertentu untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa yang masuk ke dalam masjid atau bahkan di pelataran masjid. Jadi mereka cuma panggil, silakan, tafadhal, ayo silakan berbuka puasa bersama kami, ini sudah kami siapkan. Itu gayanya orang Mekah. Tapi gayanya orang-orang Ansar, ya, orang-orang Madinah, ya sampai sekarang kami dapati, ya, terutama ketika kami masih kuliah, itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau mau berbuka puasa, itu orang-orang kaya yang menyiapkan buka puasanya itu memaksa kita untuk berbuka puasa. Istilahnya maksanya itu dia bujuk kita sambil memaksa untuk kita mau berbuka puasa dengannya. Saking inginnya mereka mendapatkan pahala yang besar, ya kalau ada orang berbuka puasa dengannya. Jadi kalau orang Makkah cuma silakan. Kalau orang Madinah itu justru dia jemput kita. Ya bahkan di pagar Masjid Nabawi saja, kalau kita sudah mendekat pagar, ya pagar masjid mau masuk, mereka sudah jemput kita. Dia suruh anak-anaknya untuk jemput kita. Bahkan sendal kita itu dipegang sama dia. Sampai saya punya pengalaman dan bukan cuma saya sendiri yang merasakannya. Itu kalau kita berlima, ya berkelompok masuk ke Masjid Nabawi menjelang buka puasa, setelah salat asar itu kita dikepung sama beberapa anak-anak orang kaya itu dikepung, ayo mau kemana? Tolonglah. Sambil merengek-rengek sama kita, tolonglah. Kalau bisa kau berbuka puasa hari ini saja, kalau memang tidak besok kau tidak mau berbuka puasa lagi di sini, hari ini kau harus berbuka puasa sama kami. Kalau kita bikin alasan, enggak saya mau ke toilet dulu, mau buang air dulu, itu sampai mereka ikuti kita sampai masuk ke toilet, ya. Itu ditunggui kita di depan pintu toilet itu hanya untuk jangan sampai kita lepas dari apa namanya jaring-jaringnya untuk kita berbuka puasa dengan mereka. Itu kehebatan orang-orang Madinah sampai sekarang, dan itu mereka adalah orang-orang Ansar yang secara khusus adalah sahabat-sahabat Nabi, dan sifat-sifat mereka itu turun-temurun sampai hari ini kami dapati mereka adalah orang-orang yang pemurah. Nah, dan hadis ini Rasulullah SAW secara spesifik mengatakan bahwa salah satu tanda orang-orang beriman adalah mencintai sahabat-sahabat Ansar secara khusus. Ya. Dan hanyalah orang-orang munafik yang tidak suka, yang membenci sahabat-sahabat Nabi SAW yang merupakan golongan Ansar. Itu penjelasannya secara singkat tentang hadis tanda-tanda keimanan, kecintaan kepada orang-orang Ansar, yaitu sahabat-sahabat yang berada di kota Madinah yang digelari dengan sahabat Ansar. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita pindah ke hadis berikutnya. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib ani Zuhri qala akhbarani Abu Idris Aidullah ibnu Abdullah anna Ubadata ibn Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida badran wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum
wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu. Wa man asaba min dalika syai'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allahi in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a aqabahu. Kita baca terjemahannya pelan-pelan. Haddatsana Abul Yaman telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, akhbarana Syu'aib telah mengabarkan kepada kami Syu'aib ani Zuhri dari Az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris, dia berkata telah menceritakan mengabarkan kepada kami Abu Idris Aidullah bin Abdullah anna Ubadah ibn Samit, bahwasanya Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran, dan dia adalah, maksudnya Ubadah, pernah mengikuti perang Badar. Biasanya disebut sebagai ahli Badar. Wa huwa ahadu an-nuqaba, dan dia adalah salah satu utusan. Kalau nuqaba itu biasanya kayak duta. Ya, dia salah satu duta dari utusan Lailatul Aqabah yang mengikuti perjanjian di Lailatul Aqabah, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala wa haulahu isabatun min ashabihi, dan di sekitarnya beberapa orang sahabat. Dia bersabda kepada beberapa orang sahabat, bai'uni, berbaiatlah kepadaku, atau buatlah perjanjian kepadaku, untuk ala alla tusyriku billah, untuk tidak mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala syai'an, dengan sesuatu pun. Wala tasriqu, dan janganlah mencuri. Wala taznu, janganlah berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bibuhtanin, dan janganlah kalian membuat kebohongan, taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, kebohongan di antara kalian, kebohongan di antara yang kalian adakan antara tangan dan kaki kalian. Bapak, kita jelaskan. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, dan janganlah membuat kebohongan di antara kaki dan tangan dan kaki kalian. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Faman wafa minkum, barang siapa yang memenuhinya, melaksanakannya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan barang siapa yang jatuh dari perbuatan itu, ya, melanggar perbuatan itu, fa uqiba fid dunya. Barang siapa yang melanggar perjanjian-perjanjian tadi, fa uqiba fid dunya, lalu dia mendapatkan hukuman di dunia ini, fa huwa kafaratun lahu, maka hukuman itu menjadi kafarat atau penghapus dosa untuknya. Waman asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang jatuh melakukan dosa atau melakukan pelanggaran dari perjanjian tadi, tsumma satarahullahu, kemudian Allah menutupinya. Biasanya dalam kurung Allah tidak menghukumnya. Kita jelaskan. Fahuwa ilallahi, maka urusannya
kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa afa anhu, kalau Allah mau, Allah akan memaafkannya. Wa in syaa aqabahu, kalau Allah mau, Allah akan menghukumnya. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita perhatikan hadisnya. Sekali lagi, telah bercerita kepada kami Abu Yaman, telah mengabarkan kepada Suhaib dari Zuhri, kemudian mengabarkan kepada kami Abu Idris bernama Aidullah bin Abdullah, bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat, ini yang perawi hadisnya dari sahabat, yaitu bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Wa kana syahida Badran, dan dia adalah ahli Badar. Yang perlu kita pahami, Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa Imam Bukhari menyebutkan nama sahabat ini Ubadah bin Samit, lalu menyebutkan bahwa dia adalah ahli Badar. Maksudnya, kata para ulama, itu sengaja disebutkan bahwa untuk menunjukkan keutamaan sahabat ini, bahwa dia adalah ahli Badar. Memang ada apa dengan ahli Badar? Bahwa, saudara sekalian, dalam agama kita berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pernah hadir ikut perang dalam perang Badar itu memiliki keutamaan ya yang besar dibandingkan sahabat-sahabat yang lain yang tidak mengikuti perang Badar. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mereka ahlu Badar, Rasulullah mengatakan, la'allallaha yattali'u ala ahli Badar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada ahlu Badar, an taf'alu ma syi'tum. Ya, jaminan garansi kepada ahli Badar untuk melakukan apa saja. Apapun yang dilakukan oleh ahli Badar selama bukan kesyirikan, itu dosanya telah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan orang-orang dari sahabat yang mengikuti perang Badar, bahwa Allah telah menjamin penghapusan dosa untuk sahabat-sahabat yang ikut pada perang Badar. Tapi itu bukan berarti bahwa ahlu Badar itu menerima garansi itu lalu melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Justru ya, dengan adanya jaminan itu semakin membuat ahlu Badar itu, sahabat-sahabat yang mulia itu, semakin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, itu untuk menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, sekedar tambahan, kita tahu bahwa manusia pertama yang berjasa membuat perhitungan gaji untuk pensiunan itu Umar bin Khattab. Jadi minta maaf sedikit belok, tapi akan masuk pada intinya, bahwa kalau kita ditanya orang apa hukumnya menerima gaji pensiunan ya bagi seorang muslim, jawabannya halal. Menerima gaji pensiunan ya itu hukumnya halal, dan orang yang pertama kali membuat perhitungan ya kalkulasi gaji pensiunan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau itu membagi harta Baitul Mal, ya, harta di dalam Baitul Mal dibagikan kepada para pensiunan, ya, sahabat-sahabat yang sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah tua, dan keluarganya yang ditinggal oleh para sahabat, kalau istilah sekarang para veteran, itu diberikan gaji pensiunan menurut perang yang pernah diikuti oleh sahabat-sahabat itu. Jadi gajinya pensiunan atau veteran ahlu Badar itu lebih besar daripada pensiunan ahli Uhud dan seterusnya. Nah, alhasil bahwa perang Badar, orang yang mengikuti perang Badar itu memiliki kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya
Imam Bukhari ketika menyebutkan sanad hadis ini sampai ke sahabat, dia menyebutkan Ubadah bin Samit ini adalah salah seorang yang pernah mengikuti perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba, dan dia juga adalah salah satu duta di antara 12 duta yang pernah mengikuti perjanjian di malam Lailatul Aqabah. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa orang sahabat. Isabah itu, Bapak Ibu yang sekalian, isabah itu jumlah antara 10 sampai 40 orang. Jadi kemungkinan besar waktu itu ada sekitar 10 orang sahabat di sekitar Nabi. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Bay'uni, berbaiatlah kepadaku, buatlah perjanjian kepadaku untuk pertama, alla tusyriku billahi syai'a, untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun." Jadi peringatan pertama yang dijadikan bentuk perjanjian antara Rasulullah dengan para sahabatnya untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Ya, sebab syirik ini adalah ya perbuatan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan semua pahala seseorang jika orang itu mati dalam keadaan syirik. Ini perlu kita garis bawahi. Dosa syirik itu pelakunya tidak akan diterima taubatnya, tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik, tidak bertobat. Tapi kalau dia masih hidup lalu dia bertobat, maka tentu tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan syirik selama orang yang atau pelakunya bertobat dan dia masih bernapas, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun kesyirikannya. Ya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, dan wala tasriku, dan jangan kalian ya mencuri. Hadis ini memberikan petunjuk bahwa mencuri adalah salah satu di antara golongan dosa-dosa besar. Jadi mencuri itu salah satu bentuk golongan dosa besar. Ya. Wala taznu. Perjanjian yang ketiga supaya para sahabat tidak berzina. Ya. Dan ini mengingatkan kepada kita sekalian, ya, mencuri dan berzina itu dua perbuatan yang orang tua kita, sepengetahuan kami, orang Sulawesi Selatan itu selalu memberikan wasiat ya orang-orang tuanya kepada anak-anaknya untuk menghindari dua perbuatan ini. Mencuri dan merusak anak gadisnya orang. Jadi kami itu selalu mendapatkan wasiat, nak, ya dari kakek-kakek kami, nak, kalau kau mau nakal saja, kalau mau suka berkelahi saja, bagus itu kalau ada anak-anak jagoan, ya suka berkelahi, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai melakukan dua hal yang sangat tercela, yaitu mencuri, ya mengambil haknya orang, dan yang kedua merusak ya anak gadisnya orang. Ini perbuatan yang sangat tercela dan selalu diwanti-wanti oleh orang-orang tua kita, dan ternyata ini berasal dari wanti-wanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Saudara sekalian, kenapa Rasulullah berwasiat ini, membuat perjanjian dengan para sahabat dengan perjanjian ini? Itu karena orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dahulu, itu jika mendapati di antara mereka ada wanita yang hamil, maka wanita hamil itu dipenjara dulu. Dipenjara. Kalau sudah besar kehamilannya, ya dia dipenjara dulu. Kalau nanti dia melahirkan, ya, dan ternyata anaknya laki-laki, disebutkan dalam sejarah, kalau anaknya laki-laki, maka anak laki-laki itu dipenjara, di kerangkeng anak itu. Dan jika wanita itu melahirkan,
dan anak yang dilahirkannya adalah anak perempuan, maka anak perempuan itu dilontar, dia buang ke sumur, dibuang. Nah, inilah salah satu makna nanti kalau kita belajar tafsir itu ayat dalam surah Al-Insyiqaq atau surah Al-Infitar. Al-Insyiqaq kayaknya. Ya. Wa idal mau'udatu ya, su'ilat. Ya. Ketika anak-anak perempuan itu ya dibunuh. Ya. Jadi orang-orang dulu kalau punya anak laki-laki, ya, kalau seorang wanita melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu ditahan. Ya, ditahan. Kalau anak perempuan kemudian dibunuh. Ya. Sampai kemudian diceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pernah menangis ya karena dia mengingat bahwa dia pernah membunuh anak perempuannya. Sekalipun kisah tentang itu masih diragukan. Alhasil itulah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ya membunuh anak-anak perempuan di antara mereka. Maka Rasulullah mengatakan wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Penjelasan yang lain bahwa kenapa Rasulullah membuat perjanjian kepada para sahabat untuk tidak membunuh anak-anak mereka, sebab kebiasaan lain dari orang-orang Arab jahiliyah dulu itu kalau mereka mendapatkan anak, rezeki dari Allah berupa anak, mereka akan membunuhnya karena khawatir miskin. Ya, khawatir kalau anak-anak mereka ya tidak mendapatkan makanan atau bahkan merasa bahwa anak-anak itu akan mengurangi jatah rezeki mereka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang ya para sahabat untuk membunuh anak-anak mereka hanya karena khawatir jatuh miskin. Kemudian wala ta'tu buhtanan wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Kalau di terjemahan dalam teks yang Ibu Bapak punya, di situ dikatakan dan janganlah membuat kebohongan di antara tangan dan kaki kalian. Beberapa penjelasan tentang itu. Yang pertama, yang dimaksud membuat kebohongan baina aidikum, di antara tangan kalian, maksudnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi orang-orang jahiliyah itu biasa berbohong ya untuk melakukan sesuatu yang ingin ingin dikerjakannya. Dan wa arjulikum maksudnya yang masa lalu. Dia berdusta dalam ketika menceritakan masa lalunya. Itu penjelasan. Tetapi yang paling kuat penjelasan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan para sahabat untuk tidak melakukan kebohongan. Dan kebohongan yang dimaksud berdasarkan hadis tadi, baina aidikum wa arjulikum, di antara kaki dan tangan kalian, maksudnya ada 4 yang dimaksud dengan kebohongan dalam hadis ini. Yang pertama, yaitu kebohongan tentang anak zina. Apa yang dimaksud kebohongan tentang anak zina? Adalah bahwa tidak boleh seorang muslim itu anak zinanya disandarkan nasabnya kepada bapaknya. Tidak boleh. Ini begini gambarannya. Kita tahu bahwa dalam agama kita ini anak yang lahir karena kecelakaan itu disebut sebagai anak zina. Dan dalam agama kita memiliki beberapa konsekuensi hukum. Jadi konsekuensi hukum terhadap anak zina ada beberapa. Yang pertama, bahwa anak zina itu nasabnya tidak boleh disandarkan kepada bapaknya. Sekalipun bapaknya itu adalah pemilik darah atau pemilik bibit daripada anak itu. Misalnya, lahir seorang anak perempuan dari hasil perzinahan. Dia lahir sebelum akad nikah.
Maka konsekuensi hukum pertama terhadap anak wanita ini, jika misalnya dia dikasih nama dengan nama Ani, sedangkan bapaknya bernama Adi, ya, bapak biologisnya adalah Adi, tapi karena dia lahir kecelakaan, maka Ani ini namanya tetap Ani dan tidak boleh disambung namanya Ani binti Adi. Tidak boleh, karena dia adalah anak zina. Ya. Bagaimana ini Ustaz? Kalau orang bikin akte kelahiran sekarang? Ya. Nah itu bapaknya. Betul. Dalam Islam itu harus dicarikan nama yang lain, yaitu Abdullah. Ani binti Abdullah. Maksudnya Ani binti hamba Allah. Tidak boleh dinisbatkan kepada kepada bapaknya yang bernama Adi, sekalipun bapaknya itu yaitu Adi adalah memang bapak darahnya, bapak biologisnya. Tapi karena dia lahir disebabkan karena hubungan gelap, dia lahir sebelum akad nikah, maka konsekuensi pertama sekali lagi Ani tidak boleh memakai binti bapaknya. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, anak zina itu, ini terutama kalau dia anak perempuan, maka wali nikahnya itu tidak boleh bapaknya. Maka wali nikahnya nanti adalah wali hakim. Langsung pemerintah yang turun tangan menjadi hakimnya, Pak Imam atau orang KUA yang menjadi walinya. Jadi tidak boleh dia, itu anakku itu, saya yang jadi walinya, Anda boleh, itu anak zina. Maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Yang ketiga, konsekuensi yang sangat menyedihkan adalah anak zina itu tidak mendapatkan hak warisan. Jadi dia tidak mendapatkan hak perwalian dan tidak mendapatkan hak warisan. Jadi sekaya apapun bapaknya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Barang siapa yang melanggar ini, maka dia dianggap telah membuat sebuah kedustaan, sebuah kebohongan, hoaks yang sangat berbahaya. Ya. Kenapa hukuman atau konsekuensi hukum ini dijatuhkan kepada sang anak? Sebenarnya konsekuensi hukum itu bukan kepada hukuman itu bukan kepada anak, itu kepada orang tuanya. Tapi efeknya, kasihan sekali kena kepada sang anak. Untuk apa itu? Salah satu hikmahnya adalah supaya kaum muslimin itu menjaga nasabnya. Dan salah satu cara menjaga nasab keturunan kita adalah tidak melakukan perzinahan. Jangan sampai melakukan perzinahan. Sebab kasihan nanti keturunannya secara darah betul-betul itu adalah darahnya, hasil darah dagingnya, tetapi secara konsekuensi hukum dia akan bermasalah. Maka siapa yang melanggarnya, dia dianggap telah melakukan sebuah kebohongan yang sangat besar dan dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian pertama dari perjanjian Rasulullah untuk para sahabat jangan sampai membuat kebohongan. Makna yang kedua dari makna kebohongan yang dimaksud adalah menuduh wanita baik-baik atau laki-laki yang baik-baik melakukan perzinahan. Jadi salah satu makna sekali lagi yang dimaksud dengan larangan Rasulullah membuat kedustaan adalah menuduh orang baik-baik melakukan perzinahan. Jadi tidak boleh menuduh orang melakukan tindakan perzinahan padahal dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dalam agama kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, 4 orang saksi menjadi syarat diterimanya tuduhan bahwa orang itu betul-betul telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan zina. Jadi ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Makna yang ketiga, bahwa Rasulullah melarang para sahabatnya dan tentu untuk kita melakukan kebohongan adalah menjadi tukang fitnah, menjadi tukang gosip, kesana kemari membawa berita-berita
Kalau orang Makassar itu istilahnya eh, apa sih buntu lupau. Pokoknya ke sana kemari dia melakukan namimah, mau membawa berita ini, berita itu, berita ini, berita itu. Dalam agama kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kafa bil mar'i ayyakuna kadiban in haddatsa kullama sami'. Cukuplah seseorang dianggap pendusta, dianggap pembohong jika ia menyebarkan berita yang baru saja didengarnya. Ya, so bayangkan betapa agama kita ini ya melarang kita untuk mudah menyebar-nyebarkan berita. Tidak boleh. Istilahnya kalau orang sekarang mengatakan saring dulu sebelum sharing. Itu sebenarnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mengatakan cukuplah seseorang itu dianggap pendusta jika dia menyebarkan berita yang baru saja didengarnya, ya tanpa dia menyaringnya. Jadi tidak boleh kita baru saja ada dan ini termasuk saya dan kebanyakan kita kalau ada berita yang lagi viral baru saja kita membacanya dan belum kita simak baik-baik langsung disebar. Iya, saking semangatnya. Dan ternyata agama kita melarang itu. Iya, baca baik-baik, simak baik-baik, ya pastikan kebenaran berita ini, barulah kita menyebarkannya. Jangan sedikit-sedikit, wih ternyata, wih, kau tahu, ini tidak boleh. Inilah yang dimaksud, ya makna ketiga dari larangan Rasulullah membuat kebohongan. Yang keempat, kebohongan yang dimaksud, kata para ulama, oleh Rasulullah yang sampai-sampai beliau membuat sebagai sebuah perjanjian dengan para sahabatnya dan itu untuk kita sekalian, yaitu melakukan sihir. Jadi sihir itu adalah bentuk kebohongan yang siapa yang melakukannya maka dia termasuk orang-orang yang telah melakukan perbuatan dusta. 4 makna ini ya yang disebutkan oleh para ulama masuk dalam kategori hadis tersebut. Siapa yang melakukannya berarti dia telah melakukan kebohongan yang nyata. Lanjutan hadisnya Rasulullah mengatakan wala ta'sau, dan janganlah kalian bermaksiat fi ma'rufin, dalam hal-hal yang ma'ruf. Maksudnya Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh menyelisihi perintah yang baik, perintah-perintah yang baik, yang ma'ruf, yang sudah jelas perintah itu datang dari Allah dan Rasulnya. Makna yang kedua, kata para ulama, ketika Rasulullah mengatakan, dan janganlah engkau berbuat maksiat dalam hal-hal yang ma'ruf, maksudnya tidak boleh kita mentaati manusia, ya, sehebat apapun dia, setinggi apapun pangkatnya, dan sebesar apapun jasanya kepada kita, tidak boleh kita mentaatinya jika dia memerintahkan sebuah perintah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, sampai pun itu orang tua kita, jika dia memerintahkan perbuatan buruk, maka tidak boleh kita mentaatinya. Sebab itu masuk dalam kategori bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu dijelaskan dalam hadis yang lain, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun jika ketaatan itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutan hadisnya, Rasulullah mengatakan, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi ya semua perjanjian ini, tidak mengingkarinya, tidak bermaksiat kepada perjanjian ini, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman asaba min dzalika fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Barang siapa yang melakukan satu pelanggaran lalu dia menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hukuman itu menjadi kafarat baginya. Contohnya,
Misalnya ada orang yang mencuri sesuai dengan isi perjanjiannya, ada orang yang mencuri, lalu kemudian dia dihukum dengan hukuman pencurian, dipotong tangannya, maka potongan tangan itu, hukuman potong tangan itu telah menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Jika ada orang yang berzina, lalu dia ternyata sudah muhsan, sudah pernah menikah, lalu dia dirajam, maka sungguh rajam itu telah menghapuskan dosa-dosanya. Jika ada orang yang misalnya minum khamar, lalu dia dicambuk sebagai hukuman minum baloknya, maka hukuman cambuk itu telah menghapus seluruh dosa-dosanya. Jadi yang perlu kita pahami sebagaimana penjelasan ulama bahwa sebenarnya diadakannya hukuman-hukuman atas sebuah perbuatan tertentu itu faedahnya adalah untuk menghapus dosa-dosa seorang hamba yang dilakukan di dunia ini, yang nanti ketika dia mati maka dia tidak lagi mendapatkan hukuman dari perbuatan buruknya itu. Bahkan disebutkan orang yang berzina misalnya, lalu dia dihukum rajam karena perbuatannya, itu bukan saja dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia telah dijamin masuk surga. Berdasarkan satu hadis yang sangat masyhur adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merajam seorang wanita yang berzina. Lalu di situ ada seorang sahabat bernama Khalid bin Walid yang ikut merajam. Sayangnya ketika Khalid bin Walid melontar batu untuk merajam wanita itu yang berzina itu, dalam riwayat laki-laki, dia berseloroh dengan mengatakan, aduhai, celaka engkau, mengapa engkau melakukan perbuatan nista ini? Artinya terlaknatlah kau. Ternyata kata-kata ya kutukan dan celaan yang dilontarkan oleh Khalid bin Walid didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid, jangan berkata seperti itu. Ketahuilah sesungguhnya orang ini yang telah kita rajam itu, ya, sungguh taubatnya telah diterima oleh Allah dan sekarang ruhnya telah berenang-renang di sungai surga. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa penetapan hukum dan pelaksanaan hukum-hukum Allah di dunia ini itu sangat baik. Ya. Pertama untuk menekan jumlah kemaksiatan, jumlah pelanggaran. Yang kedua untuk si pelaku itu dosanya diampuni, bahkan telah dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Penutupnya, lanjutan hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fa huwa ilallahi." Barang siapa yang melakukan satu pelanggaran, yang pelanggarannya dimaksud adalah pelanggaran yang mendapatkan hukuman, lalu Allah satara, Allah menutupi, dalam terjemah Ibu Bapak sekalian, tidak menghukumnya. Nah, di sini ada dua makna. Kita ambil kalimat pertama sesuai dengan teksnya, lalu Allah menutupinya. Ini memberikan makna, kata para ulama, bahwa hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi keburukan dan dosa hamba-hambanya. Jadi hamba itu ketika melakukan perbuatan buruk, Allah menutupinya. Allah menutupinya. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman kepada orang-orang yang sombong, yang menceritakan keburukannya. Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahir. Semua umatku itu telah diampuni dosa-dosanya dan ditutupi aibnya oleh Subhanahu wa taala, kecuali kepada mereka yang terang-terangan sombong menceritakan keburukannya,
dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, dia bermaksiat di malam hari, lalu esok paginya dia menceritakan dosa-dosanya kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, apa yang dilakukan tadi malam. Inilah jenis manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam dia minum khamar, minum balok. Tadi malam dia melakukan ini dan itu dari sebuah perbuatan maksiat. Hukum asalnya Allah menutupinya. Tapi kemudian esoknya dia menceritakan kepada orang lain dengan bangganya tanpa rasa bersalah, bahkan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Maka inilah golongan manusia yang kata Rasulullah diancam bahwa pintu taubat untuknya ditutup. Persoalan berikutnya, ya, faedah berikutnya dari hadis ini bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang melakukan keburukan lalu ketahuan kecuali orang itu telah melakukannya berulang-ulang. Atau kita buatkan kalimat bukan kejahatan, lalu ketahuan, maka telah melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang. Dengan kata lain, jika ada orang yang melakukan keburukan dan ketahuan, lalu dia mengatakan, maafkan saya baru kali ini melakukan keburukan ini, maka hukumnya dia bohong. Jika ada orang yang mengatakan, saya kodong baru kali ini melakukan mencuri ini, baru satu kali ini mencuri, maka itu dia bohong. Sebab hukum asalnya semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh hamba, jika baru satu kali dilakukannya, itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ceritanya orang mencuri ketahuan, itu baru satu kali dia mencuri. Istilahnya dibilang, saya ini apes. Oh, tidak ada. Tidak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah akan memotong tangannya seorang pencuri. Lalu orang itu menarik tangannya, lalu dia bilang, maafkan saya wahai Amirul Mukminin, saya kodong baru kali ini mencuri. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, kau dusta. Sesungguhnya Allah tidak akan mengungkap aib seorang hamba sampai dia kurang ajar, ya, mengulang-ulang, ya, perbuatan buruknya itu. Jadi kaidahnya, teorinya adalah tidak ada orang yang berbuat jahat ketahuan kecuali dia telah berulang kali melakukan keburukannya itu. Makna yang kedua, Allah tidak menghukumnya. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat dosa di muka bumi ini, yang dosanya adalah dosa yang mengandung hukuman, seperti mencuri, berzina, dan seterusnya, lalu dia tidak mendapatkan hukuman di dunia ini, selama dosa itu bukan dosa syirik, maka dia kembali kepada, ya, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya'a afa anhu, kalau Allah mau, Allah berkehendak memaafkan hamba itu, maka itu hak Allah, ya, hak prerogatif Allah. Wa insya'a aqabahu, kalau Allah mau, Allah berhak untuk menghukum, ya, hamba-hamba yang telah melakukan dosa-dosa itu. Ini Bapak Ibu serta saudara sekalian, penjelasan hadis ini mudah-mudahan bermanfaat, semoga memberikan tambahan pengetahuan dan pencerahan untuk kita dalam memahami beberapa hukum dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Ya, baik. Demikian materi yang sangat menarik yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Selanjutnya mungkin kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh hadirin,
Yang ingin bertanya silahkan untuk menyalakan mikrofon serta kamera atau bertanya di room chat. Kami persilahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, mungkin saya Ustaz ada satu pertanyaan. Baik, silakan ya. Ya, Ustaz, tadi telah dijelaskan pada hadis ke-17 di mana wasiat Rasulullah SAW yaitu tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak berbohong. Dan tadi telah kita jelaskan akibat dari perbuatan tersebut secara panjang lebar. Iya, terkait hal tersebut Ustaz, di mana di zaman sekarang itu sangat banyak hal-hal seperti itu yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama para pemuda. Nah, Ustaz, pertanyaan saya, bagaimana sebaiknya kita bisa menghindari hal-hal tersebut? Karena di mana di zaman sekarang itu banyaknya pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menjerumuskan kita kepada perilaku-perilaku yang tercela seperti yang telah dijelaskan pada hadis ke-17 itu, Ustaz. Mungkin salah satunya adalah perzinahan itu ya. Iya, Ustaz. Iya, jadi pertama kepada adik-adikku sekalian yang masih muda, ya, jangan sampai jatuh dalam perbuatan yang berbahaya, yaitu perzinahan, seperti yang kita jelaskan. Bahkan orang tua kita itu selalu mewanti-wanti anak-anaknya untuk tidak merusak anak gadisnya orang. Berzina itu sesuatu yang sangat berbahaya. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa zina itu fahisyah, inna fahisyatun wasa'a sabila wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina, mendekat saja jangan. Artinya mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan kepada perbuatan zina, ya, jangan, apalagi melakukannya. Kenapa? Kita lihat ujung ayatnya, zina itu fahisyah, perbuatan yang sangat menjijikkan, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Dalam penjelasannya, ayat ini dijelaskan oleh beberapa hadis. Salah satunya, sebentar. Ada perbuatan, saya lupa teks hadisnya, penjelasnya salah satunya adalah ada beberapa perbuatan yang akibatnya itu ujila fid dunia. Ada beberapa perbuatan dosa yang dampak buruknya itu dipercepat di dunia, dipercepat di dunia. Salah satunya dampak buruk yang dipercepat di dunia itu adalah perbuatan zina. Ya, yang dipercepat. Salah satu dampak buruknya yang dipercepat adalah rezekinya itu orang yang suka berzina tidak baik, jalan hidupnya itu tidak baik, kasihan sekali. Ya, rata-rata orang yang pernah melakukan perzinahan itu, kalau dia tidak belajar baik-baik tentang agama ini, taubat dan nasuha, itu apa gaya, kasihan sekali dia mendapatkan kebaikan. Dampak buruk oleh Allah, hukuman untuk anak-anaknya, keturunannya. Kemudian yang berikutnya, Imam Syafi'i menyebutkan satu nasihatnya tentang wanti-wanti terhadap perbuatan zina. Dalam kitabnya Diwan Syafi'i, kita dengarkan syair yang sangat indah, isinya sangat indah. Beliau mengatakan,
Saya ambil ujungnya saja ya. Wala tazni, sebentar. Wakhtar li'inaika, dan carilah bejana-bejana yang baik untuk anak keturunanmu. Fa innan nisaa yalidna asbahahunna. Carilah bejana-bejana yang baik untuk calon keturunanmu. Maksudnya carilah wanita-wanita yang baik untuk menjadi istrimu yang akan melanjutkan keturunanmu. Fa innan nisaa yang mirip dengan tabiat, perilaku, akhlak anak-anak kita itu lebih baik akhlak ibunya. Kenapa? Karena umumnya anak-anak itu lebih banyak berinteraksi dengan ibunya. Maka kita dinasihati oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan, carilah bejana-bejana yang baik. Maksudnya istri-istri yang baik untuk calon anak keturunanmu, karena wanita itu akan melahirkan anak keturunan yang mirip dengan ibunya. Itu potongan pertama. Potongan kedua, beliau kemudian mewanti-wanti, wala tazni fa inna zina dainun. Jangan sampai kalian berzina. Jangan sampai kalian merusak anak gadisnya orang. Kenapa? Fa inna zina dainun. Karena zina itu adalah utang. Zina itu adalah utang. Fa inna zina dainun. Sesungguhnya zina itu adalah utang. Kemudian engkau akan mendapatkan balasannya sekalipun lewat dinding-dinding rumahmu. Jadi hati-hati merusak anak gadisnya orang, karena engkau akan mendapatkan balasannya, ya, sekalipun akan merobek dinding-dinding rumahmu. Artinya apa? Ya, balasannya kadang-kadang itu keluarga perempuan Anda juga akan kena. Ya, keluarga perempuan Anda kena. Dan saya akan mendatangkan satu kisah yang menjadi bukti, dan kisah ini diceritakan kepada kami oleh salah seorang dosen kami dulu di Madinah, ya. Dia orang Badawi. Dia cerita bahwa dahulu di kampung kami ini, jadi kampung Baduy itu maksudnya di dekat Gunung Uhud. Kalau Adinda dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian ya pernah ke Saudi, pernah ke kota Madinah, ya. Terdengar suara saya? Iya, Ustaz. Baik, saya ceritakan kisah dari salah seorang dosen kami, ya, guru kami di kota Madinah yang tinggal di daerah Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu ada kampung di belakangnya. Jadi kami diceritakan bahwa beliau mengatakan dulu di sini ada seorang bapak-bapak, ya, duda, punya dua anak. Satunya perempuan yang sudah gadis yang tinggal dengan bapaknya ini, yang satunya lagi ada anak laki-lakinya yang disekolahkan di Perancis. Jadi orang Arab itu kadang-kadang kalau dia punya ekonomi yang cukup bagus, sekolahkan anaknya di luar negeri. Hasil di suatu saat anaknya ini, ya, itu tiba-tiba pulang dari arah kebunnya, dari arah kebun menuju rumahnya, lalu menangis, lalu memeluk bapaknya. Lalu bapaknya ini mengatakan, ini bukan kebiasaan anak saya, kenapa bisa tiba-tiba menangis? Ya, pulang dalam keadaan menangis seperti ini. Maka sang bapak mengatakan, Mabik, ada apa denganmu? Kenapa istilahnya tumben begini? Tiba-tiba datang menangis, kayak terseduh-seduh begitu. Maka sang anak gadis ini mengatakan, oh hai bapak, tadi saya di kebun, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki, istilah kasarnya itu menggerayangi badan tubuh saya. Dia memeluk saya, kemudian melakukan perbuatan yang biasa dilakukan laki-laki kepada istrinya. Hanya saja, alhamdulillah dia tidak sempat ya memperkosa saya, tapi perbuatan sebagai mukaddimahnya dia lakukan.
bukannya marah, ya, mengambil parang misalnya seperti kita orang Sulawesi, kalau ada yang begitu kita ambil parang lalu pergi cari mana orang itu, apa yang terjadi? Bapak ini sangat cerdas. Dia kemudian mengangkat gagang telepon, dia telepon anaknya di Perancis. Dia telepon anaknya di Perancis, dia tanya anaknya. Setelah mukaddimah, assalamualaikum, waalaikumsalam begitu. Terus lalu sang bapak mengatakan, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu nak? Kata sang anak, alhamdulillah baik-baik saja bapak. Begini seterusnya seperti biasa. Gaya orang Arab bicara dengan anaknya, anak bicara dengan bapaknya, tentu dengan sangat sopan. Ketika jawaban sang anak mengatakan, saya baik-baik saja bapak. Lalu sang bapak mengatakan, apa yang telah terjadi padamu di sana? Iya. Adakah sesuatu yang terjadi padamu di sana, wahai anakku? Kata sang anak, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya melakukan keseharian yang seperti biasanya seorang mahasiswa di sini, wahai bapak. Maka sang bapak mengatakan, bukan itu yang saya mau. Jujurlah kepadaku, wahai anakku, ya, dosa apa yang telah engkau lakukan di sana. Sang anak ini ya karena dia terbina dengan baik di rumahnya, di kampungnya di Saudi, di kota Madinah, akhirnya jujur. Cerita apa? Dia bilang, wahai bapak, maafkan saya. Beberapa hari yang lalu saya selesai kuliah, saya duduk dengan teman perempuan saya di Perancis ini, teman kuliah. Saya duduk berdua dengannya, bercengkerama, seterusnya dan seterusnya. Akhirnya maafkan saya bapak, saya melakukan tindakan yang ya tidak senonoh. Ya istilahnya orang sekarang ya yang pacaran, minta maaf, ya, ciuman segala macam. Saya pegangi tubuh teman wanita saya itu begini dan begitu. Apa kata bapaknya? Sambil menangis, bapaknya mengatakan, bertaubatlah kepada Allah, wahai anakku. Sungguh apa yang telah engkau lakukan kepada anak gadisnya orang di negeri sana, itu telah menimpa adikmu di sini. Telah menimpa adikmu di sini. Jadi sama yang kau lakukan dengan anak gadisnya orang di sana, ya tentu di sana dilakukan dengan sukarela, ya tetapi sungguh perbuatan itu adalah perbuatan tercela dan sungguh telah menimpa adikmu di sini. Ya, dia hampir saja diperkosa oleh orang. Jadi kesimpulannya ya Dinda sekalian, saudara-saudaraku, ya adik-adik sekalian yang masih muda, ya, hati-hati. Kalau memang sudah layak untuk menikah dan sanggup, ya menikah saja, menikah. Jangan sampai pacaran. Semua orang sudah tahu sebenarnya apa akibat buruknya pacaran itu dan tidak ada gunanya. Ya, pacaran itu perbuatan sia-sia. Kita memperhatikan sesuatu bahkan menjadi seseorang yang harus melakukan kewajiban-kewajiban yang bukan kewajibannya. Ya. Kita tahulah istilah orang pacaran itu ya seperti sales yang menunjukkan sesuatu yang baik padahal di baliknya sesuatu yang buruk. Jadi nasihat saya kepada adik-adik sekalian yang masih muda ini, kalau sudah sanggup menikah, menikah saja. Itu jauh lebih baik dan pasti Allah akan membantu kehidupan Anda. Kalau merasa khawatir takut miskin, jangan menikah, menikah saja. Daripada harus jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang berbahaya yang kita sebut dengan perzinahan. Ini sangat berbahaya. Ya, merusak keturunan. Ya, nasab kita ini terputus-putus. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran kita sekalian. Allahu a'lam. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Ya, selanjutnya kepada hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk menyalakan mikrofon serta kamera atau bertanya di room chat Zoom. Ya, kami persilahkan. Ya, tadi kira ya. Bukan? Ya, saya izin bertanya Ustadz. Oh, ya, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Tadi di awal-awal Ustadz, di hadis ke-16 kalau tidak salah Ustadz, itu kita telah menjelaskan bagaimana tanda keimanan dengan melihat
cinta kepada sahabat, Ustaz. Nah, di sini saya ingin bertanya, Ustaz, bahwa mungkin ada beberapa ini di kehidupan nyata, Ustaz, bahwa ada beberapa orang yang saya anggap sebagai sahabat begitu, Ustaz. Akan tetapi setelah saya tahu bahwa ada dia bicarakan kita dari belakang begitu, Ustaz, kayak dia gosipi gitu. Bagaimana sebenarnya sikap kita untuk melihat dia sebagai sahabat kita, Ustaz? Apakah perlu adanya beberapa tindakan atau bagaimana, Ustaz, dalam mata pandang Islam, Ustaz? Itu saja, Ustaz, dari saya. Sepertinya yang kita maksud bukan hadis yang tentang sahabat Ansar, tapi hadis yang sebelum-sebelumnya, bahwa salah satu tanda keimanan adalah mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita sudah jelaskan yang maksud mencintai itu adalah kecintaan karena atas dasar kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana kita bersikap dengan orang yang kita anggap sahabat, anggap sebagai teman dekat, tapi kemudian ternyata dia melakukan keburukan di belakang dan seterusnya. Maka yang pertama itu tadi, bahwa standar kecintaan sahabatan yang dibangun karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pertemanan, persahabatan yang dibangun karena hobi yang sama dan seterusnya. Maka kembali kepada intinya, jika kita mendapati teman-teman kita yang melakukan perbuatan seperti itu, maka kita berlaku seperti biasa saja. Ya. Pura-pura tidak tahu, tetapi boleh kita melakukan tindakan sedikit jaga jarak untuk tidak terlalu dekat dan menceritakan semua yang apa yang ada pada diri kita. Dan hukum asalnya, Adinda, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak menceritakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain. Rasulullah mengatakan, "Ista'inu ala anfusikum bil kitman, fa inna likulli ni'matin mahsud." Tolonglah dirimu untuk tidak menceritakan semua kebaikan yang engkau dapatkan, semua berita gembira yang engkau dapatkan, semua kebaikan yang engkau dapatkan kepada semua orang. Jaga, tidak semua berita baik tentang diri Anda harus menceritakannya. Kenapa? Rasulullah mengatakan, fa inna likulli ni'matin mahsud. Karena semua kebaikan yang ada pada diri kita itu tidak terlepas dari orang-orang yang akan hasad kepada diri kita. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, jangan ceritakan kepada orang lain. Padahal hukum asalnya Allah mengatakan, wa amma ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, ceritakanlah kepada orang. Jadi salah satu bentuk kegembiraan dan bersyukur kepada Allah yaitu menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ternyata datang mengikat, memberikan batasannya, bahwa nikmat yang kita ceritakan itu kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan kita ceritakan kepada orang lain, karena pasti ada yang tidak suka. Ya, misalnya kita bekerja di sebuah institusi atau di sebuah perusahaan, ya, saya kasih contoh saja. Misalnya saya kerja di satu perusahaan, saya baru 6 bulan kerja, tiba-tiba saya dapat hadiah umroh dari bos. Karena saking gembiranya saya dapat hadiah umroh dari bos, saya teriak-teriak. Saya bilang, "Oi, alhamdulillah, oi, saya dapat hadiah umroh dari bos." Ya, itu sebenarnya sebuah tindakan yang kurang bagus. Kenapa? Karena boleh jadi, ya, berita gembira ini ada orang yang hasad, yang iri kepada itu. Ya, dia bilang, "Ih, itu baru 6 bulan kerja di sini sudah dapat hadiah dari bos. Saya lama aku mau 5 tahun mau kerja di sini tidak dapat. Ini ada baca-bacaan ini orang ini." Ya toh? Ada doti-dotinya. Nah, itu salah satu hikmah
kenapa kita tidak menceritakan semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang. Nah, akhirnya itulah sebabnya kalau ada orang yang melakukan tindakan buruk kepada kita, pada kita sebagai sahabat, maka tidak apa-apa kita mengambil jarak sedikit, ya, tetap berlaku seperti biasa, tapi ada hal-hal yang kita jaga dan kita rahasiakan. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita sekalian. Syukur, Demikian, Ustaz. mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung kajian kita pada pekan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada pertemuan kali ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan semoga kita bisa mengikuti kajian kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, insyaallah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.